Pernah nggak sih Bapak atau Ibu guru, kita ngerasa udah jelasin satu konsep berkali-kali, tapi pas ujian, jawaban siswa itu persis kayak nyalin dari buku catatan. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas gimana caranya mengukur pemahaman siswa yang sesungguhnya, yang benar-benar nempel, bukan sekedar hafalan. Yuk, kita mulai. Coba deh kita resapi bareng kalimat ini. Penguasaan beo. Dalam banget ya. Ini bukan cuma istilah loh. Ini tuh cerminan frustrasi kita semua pas ngeliat siswa hafal rumus. Tapi pas dikasih soal cerita, langsung bingung. Atau hafal tanggal proklamasi, tapi sama sekali nggak paham apa maknanya buat negara ini. Nah, inilah musuh utama kita. Dan kita akan cari cara buat menaklukkannya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa bergeser dari yang tadinya cuma ngetes hafalan, jadi benar-benar memahami proses belajar siswa kita? Jawabannya sebetulnya ada di cara kita memandang evaluasi itu sendiri. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, mari kita bedah dulu konsep utamanya. Jadi, ada dua jenis pengetahuan nih di kepala siswa. Yang pertama, saya suka sebutnya pengetahuan rapuh atau palsu. Gampang dihafal, tapi gampang juga ambyar pas ketemu masalah baru. Nah, yang kedua, ini yang kita cari, yaitu pengetahuan otentik. Pengetahuan yang kuat, fleksibel, dan siap tempur di dunia nyata. Bedanya jauh banget. Slide ini ngasih contoh yang pas banget. Hasil belajar palsu itu ya kayak siswa yang hafal puluhan kosakata baru. Tapi pas disuruh bikin satu kalimat aja dia nggak bisa. Pengetahuannya mandek, nggak bisa dipakai. Sebaliknya, hasil belajar otentik itu seperti siswa yang belajar tajwid. Dia nggak cuma hafal hukumnya, tapi ilmunya itu bisa dia transfer dan pakai secara langsung pas dia ngaji. Nah, itulah pembelajaran yang beneran fungsional. Nah, buat mengukur pembelajaran otentik tadi, kita sebagai guru punya dua alat andalan di kotak perkakas kita. Bayangin aja, yang satu itu kayak penggaris yang presisi banget, dan yang satunya lagi kayak kaca pembesar yang bisa mengungkap detail-detail tersembunyi. Keduanya punya fungsi yang beda, tapi sama-sama krusial. Si penggaris atau pendekatan kuantitatif itu ngasih kita angka, nilai 80, 90, 75, data yang keras, jelas, dan terukur. Tapi angka itu nggak bisa cerita sendiri kan? Nah, disinilah si kaca pembesar atau pendekatan kualitatif masuk. Dia bantu kita buat lihat kenapa seorang siswa dapat nilai 75. Apa sih yang bikin dia kesulitan? Di mana letak miskonsepsinya? Sederhananya, kuantitatif menjawab apa, kualitatif menjawab mengapa. Coba kita lihat perbandingannya langsung di sini. Kuantitatif itu fokusnya ke produk, nilai akhir ujian. Udah, titik. Sedangkan kualitatif fokusnya ke proses. Gimana sih siswa ngerjain soal itu, strategi apa yang dia pakai. Metodenya juga beda. Yang satu pakai tes buat dapat angka, yang satunya lagi pakai observasi dan wawancara buat dapat cerita. Jadi tujuannya jelas banget, yang satu buat mengukur, satunya lagi buat memahami. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi pilih kuantitatif atau kualitatif, tapi gimana cara menggabungkan keduanya. Soalnya, nilai 80 tanpa konteks bisa jadi nggak ada artinya. Sebaliknya, observasi doang tanpa data pendukung bisa jadi sangat subjektif. Kita butuh keduanya. Dan untungnya ada satu kerangka kerja yang keren banget buat bantu kita melakukan ini secara sistematis. Namanya model CIPP. Anggap aja CIPP ini kayak resep buat bikin diagnosis kelas yang lengkap. Pertama, konteks. Kita cek dulu bahan dasar kita. Siapa sih siswa kita? Latar belakangnya gimana? Kedua, input. Kita periksa peralatan masak kita. Kurikulumnya, bukunya, media ajarnya udah pas belum? Ketiga, nah ini intinya. Proses, kita amati cara masaknya di kelas. Metode kita efektif nggak? Siswa terlibat nggak? Baru deh yang terakhir, kita cicipi produknya, hasil belajarnya gimana. Ini pendekatan 360 derajat, lengkap. Model CIPP tadi menekankan banget pentingnya proses. Dan ini ada alasannya. Kita tuh sering banget cuma fokus ke produk atau nilai akhir. Ini tuh ibaratnya kayak kita menilai sebuah novel cuma dari halaman terakhirnya aja. Kita kehilangan semua plotnya, pengembangan karakternya, dan semua drama seru di tengah-tengah cerita. Rugi kan? Kalau kita cuma lihat nilai akhir, kita tuh kayak buta sama apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Siswa A dapat 90, siswa B dapat 60. Kenapa? Apa siswa B nggak belajar? Apa jangan-jangan metode ngajar kita yang nggak cocok buat dia? Mungkin dia sebenarnya paham, tapi panik pas ujian. Nah, tanpa melihat prosesnya, kita cuma bisa nebak-nebak. Dan tebakan itu bukan dasar yang baik buat ngajar. Sebaliknya, begitu kita mulai ngintip prosesnya, keajaiban bisa terjadi. Kita bisa bantu lebih awal pas lihat siswa mulai kesulitan.
Umpan balik kita jadi jauh lebih spesifik. Bukan lagi jawabanmu salah, tapi coba deh perhatikan lagi langkah yang ini. Penilaian pun fungsinya berubah total. Dari yang tadinya kayak palu hakim yang nakutin, jadi kayak senter yang menerangi jalan buat siswa. Oke, cukup dulu teorinya. Sekarang, gimana caranya kita bawa semua ini ke riuhnya kelas kita sehari-hari? Tenang, ini ada beberapa strategi praktis yang bisa langsung Bapak Ibu Guru coba besok pagi. Pertama, coba sadari acuan penilaian kita. Apa kita pakai acuan norma PEN, yang intinya itu menciptakan kompetisi, siapa ranking 1, dan bisa bikin siswa yang di bawah merasa makin tertinggal? Atau kita pakai acuan patokan, PAP, yang fokusnya adalah pertumbuhan individu? Apakah kamu sudah mencapai standar ini? Nah, PAP inilah yang mendorong penguasaan materi dan growth mindset, bukan cuma persaingan. Dan ini dia, jantung dari semua obrolan kita, penilaian otentik. Daripada minta siswa menghafal bagian-bagian surat, gimana kalau kita minta mereka menulis surat resmi sungguhan ke kepala sekolah? Daripada tes pilihan ganda tentang pasar, coba deh minta mereka bikin rencana bisnis sederhana buat jualan di acara sekolah. Intinya, ukur apa yang bisa mereka lakukan, bukan cuma apa yang mereka ingat. Ya, tentu saja, observasi itu gak gampang. Bias pribadi kita bisa aja nyelinap masuk. Kuncinya adalah, jadilah seorang reporter, bukan komentator. Catat faktanya, Andi berbicara saat temannya presentasi. Hindari interpretasi. Andi tidak menghormati temannya. Siapa tahu dia lagi nanya tentang materi presentasi itu kan? Jadi pisahkan dengan tegas antara apa yang kita lihat dan apa yang kita simpulkan. Di sini rubrik yang jelas itu sahabat terbaik kita. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa kalau kita itu mendidik manusia seutuhnya, bukan cuma otaknya. Siswa yang pinter secara kognitif, tapi nggak punya empati atau sikap afektif yang baik, atau nggak bisa kerjasama dalam tim, psikomotorik, ya belum berhasil sepenuhnya. Evaluasi kita harus mencerminkan ini. Apa kita juga menilai gimana mereka kolaborasi, gimana mereka mengatur emosi, atau gimana cara mereka mempresentasikan hasil kerja? Itu semua bagian dari pembelajaran. Jadi, bolanya sekarang ada di tangan kita semua. Dengan semua alat ini, kuantitatif, kualitatif, penilaian otentik, pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya kita melakukannya, tapi gimana kita akan memulainya. Evaluasi seperti apa yang akan Anda rancang minggu depan untuk benar-benar melihat apa yang siswa Anda bisa lakukan. Yuk, kita ubah cara kita menilai, maka kita juga akan mengubah cara mereka belajar.